Apa juga beta tetap pulang rumah. Keputusan itu diambil, dia pulang rumah. Dalam segala ketakutan, dalam segala kegelisahan, dia pulang ke rumah untuk menemui bapaknya. Dalam dirinya ada ketakutan, jangan sampai bapaknya marah, jangan sampai bapaknya menolaknya, jangan sampai bapaknya mengusirnya. Tetapi yang terjadi adalah ketika dia sampai, ayahnya sendiri, bapaknya sendiri yang berlari menemui dia dengan sukacita. Bukan saja berlari menemui dia, tetapi juga merangkul dan memeluk dia. Dan di dalam situasi itu, anak yang ada dalam ketakutan, anak yang ada dalam masalah, anak yang ada dalam keputusasaan, anak-anak yang dalam kekecewaan, ketika mendapat rangkulan itu, ketika mendapatkan pelukan itu, ada kekuatan yang memulihkan dirinya dan dia kembali tenang, dia kembali kuat. Ada banyak rasa kemudian hilang hanya gara-gara pelukan dan rangkulan ayahnya. Rangkulan itu telah menyembuhkan rasa sakit yang mendalam, jauh dari banyak sekali obat-obatan. Si anak yang hilang sadar dan baru tahu bahwa bapaknya punya cinta lebih besar dan sangat besar kepadanya. Dia mendapatkan ketenangan, dia mendapatkan rangkulan, dia mendapatkan ciuman, dia mendapatkan pengampunan dari ayahnya. Dia mendapatkan penerimaan kembali dari ayahnya. Ia diyakinkan bahwa tempatnya ada dalam hati bapaknya yang tidak terganti. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara anak-anak yang dikasihi Tuhan, menurut ilmu kesehatan, rangkulan itu dapat menumbuhkan energi positif. Rangkulan dan pelukan mendatangkan sebuah perasaan positif di dalam siapa saja yang mengalaminya. Rangkulan dapat membentuk ikatan kepercayaan, rasa aman dalam diri, merasa terlindungi, membuat kita hubungan menjadi lebih harmonis lagi. Yang tadinya ada sedikit gejolak, tetapi ketika pelukan, tanpa omong apa-apa, tanpa berkata apa-apa, tetapi ketika memeluk saja, ada sejumlah persoalan yang sudah dapat diselesaikan. Tetapi juga kesehatan bilang, orang yang mendapatkan rangkulan itu juga dapat memperkuat daya tahan tubuh. Bukan saja daya tahan tubuh, meningkatkan kesehatan jantung. Jadi kalau bapak-bapak dosa tua mulai jantungan, itu tanya bapak, jangan sampai istri kurang peluk. Ya salah satu saja, bukan berarti kurang peluk kemudian bilang ini jantung sudah. Ya. Kalau juga pelukan bisa menghilangkan stres. Ya, jadi kalau bapak-bapak yang stres-stres dalam stres-stres, tanya bapaknya sampai istri ya tidak kasih pelukan, sehingga memang jalan stres-stres, omong-omong sendiri, dan itu ada dalam ilmu kesehatan yang bilang. Dalam sebuah jurnal kesehatan mengatakan begini, seorang anak bayi dia dari awal ketika mendapatkan sehat dan spiritualnya. Tema kita hari ini, Allah yang merangkul. Pertanyaan, siapa yang Allah merangkul siapa? Kemudian jawaban kita bisa jawab, oh iya, Allah merangkul dunia dan semua ciptaannya, termasuk kita manusia. Kemudian pernyataan lanjutan, kok kenapa dunia dan manusia perlu dirangkul oleh Allah? Ini yang harus perlu kita sama-sama perhatikan. Ini menjadi bagian latar belakang Natal, kita menyambut Natal kali ini. Tentang ini maka kita harus melihat fakta bahwa dunia dan manusia mengalami persoalan besar. Secara khusus, manusia itu mengharapkan, mengidamkan kehidupan yang bahagia. Semua makhluk termasuk manusia berjuang untuk mencapai kebahagiaan. Tetapi pada saat yang bersamaan, iblis juga berusaha dengan sekuat tenaga untuk menggagalkannya, untuk membuat manusia kehilangan kebahagiaan karena dosa. Segala upaya manusia untuk melepaskan dan membebaskan diri dari kuasa dosa ternyata berbuah sesuatu yang mustahil. Manusia ada dalam dosa, manusia terluka, manusia ada dalam keterpurukan.
Allah melihat kenyataan ini dan merasa terluka karena ciptaan yang mulia. Manusia yang adalah rupanya